Hamba tukang ketik. Han Patai Jera. Liputan Hotel Asana Kabupaten Biak. Yang bagi kami sudah menjadi kami memelihara sepanjang malam hingga pagi hari ini boleh berkumpul dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan pelatihan hari ketiga. Terima yang baik dan aplikasikan kami berbicara bersama. KLB dan PE ya. KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Berdasarkan cara penularan yaitu 1. Penyakit menular langsung, 2. Penyakit tular vektor, 3. Penyakit binatang pembawa penyakit. Kegiatan penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan yang meliputi 1. Promosi kesehatan, 2. Surveillance kesehatan, 3. Pengendalian faktor risiko, 4. Penemuan kasus, 5. Penanganan kasus, 6. Pemberian kekebalan, 7. Pemberian obat. Kerjasama tim TGC meliputi membangun kelompok kerja yang berperilaku tim yang solid. Macam-macam kelompok dalam kerjasama tim: 1. Formal, 2. Informal, 3. Disfungsional, 4. Fungsional, 5. Produktif. Teknis pemecahan masalah secara win-win solution meliputi 1. Loss-loss solution, win-win solution, dan win-loss solution. Penyelidikan epidemiologi adalah survei yang bertugas mendapatkan gambaran masalah kesehatan yang terjadi di wilayah kerja kita. Penetapan KLB dilakukan oleh 1. Kepala Dinas Kesehatan. Penetapan epidemiologi meliputi 1. Kasus primer, 2. kasus sekunder, 3. kasus tidak ada. Itu rangkuman refleksi dari kelompok 2. Terima kasih. Prinsip penyelidikan epidemiologi. Yang pertama, mengenai prinsip penyelidikan epidemiologi, pengkajian sistem surveillance yang ada, artinya terkait dengan data yang ditemukan. Jadi sebelum penyelidikan epidemiologi dilakukan, ada baiknya pengkajian sistem surveillance yang ada terkait dengan adanya data yang ditemukan. Yang kedua, menganalisa faktor risiko KLB. Jadi terkait dengan peningkatan kasus, kita menganalisa di lapangan apa saja yang menjadi faktor risiko tentang terjadinya KLB di suatu tempat. Yang ketiga, evaluasi program kesehatan, contohnya seperti program imunisasi dan prokes dan testing terkait tingginya kasus tersebut. Jadi evaluasi program kesehatan, mungkin seperti contoh kemarin kasus yang diberikan tugas tentang diagnosa dokter tentang campak ada barisan, kita mengevaluasi program kesehatan. Kami seperti contoh kemarin yaitu kasus campak, analisa apakah cakupan imunisasinya Ada apa untuk mengetahui besaran masalah, mengetahui gambaran klinis, mengetahui gambaran klinis epidemiologi, dan mengetahui faktor risiko. Dan tujuan PE adalah menghentikan KLB. Ada beberapa langkah PE, ada 11 langkah. Ada 11 langkah yang harus kita lakukan. Teman-teman pasti sudah tahu semua. Untuk penerimaan informasi indeks kasus itu kita harus tenang, catat semua informasi, lapor kepada pimpinan. Terima kasih.
Mic-nya ada di sini, Dok. Silakan. Akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, apakah yang harus dilakukan dokter untuk menegakkan diagnosa? Yang akan dilakukan dokter tentunya dokter melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan mengusulkan untuk pemeriksaan penunjang. Yang pertama di sini dilihat dari kasus ini, dia untuk gejalanya ada demam tinggi selama 2 hari, kemudian ada mual, muntah, dan tidak ada dengan riwayat mengikuti lomba paduan suara di Jayapura selama 2 minggu. Kemudian tidak ada batuk, tidak ada ruam di tubuhnya. Di sini kita dari anamnesis kita gali untuk pola demamnya ada atau tidak, pola demamnya seperti bagaimana, kemudian untuk apakah ada gejala-gejala lainnya, apakah ada kelelahan, kemudian pengecapannya bagaimana, hilang atau tidak, kemudian ada riwayat ada kuning atau tidak, dan urinnya bagaimana, kencingnya berwarna gelap atau tidak, dan juga fesesnya seperti bagaimana. Kemudian kita gali lagi riwayat, untuk riwayat keluarga juga kita gali bagaimana Dari kan ini bagaimana cara melakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan lab yang dimaksud. Anggap saja kita lagi ada di UGD itu, nah jadi mau dokter ambil ya dokter kan suruh bareng otomatis dia ambil itu. Iya, ceritanya kita sudah di rumah sakit di sini. 15 orang pasien yang mengalami muntah dan diare. Setelah dilakukan anamnese dan interview, ternyata ke-16 pasien tersebut berasal dari RT 02 RW 1 Kelurahan Kenangan. 7 orang anak dirawat karena dehidrasi dan demam, sedangkan pasien lainnya dirawat jalan. Ke-16 pasien ini sama-sama hadir dalam acara syukuran ulang tahun salah seorang tokoh masyarakat yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala desa. A. Apakah yang harus dilakukan dokter untuk menegakkan diagnosa? B. Pemeriksaan laboratorium apa yang harus dilakukan? C. Bagaimana cara melakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan lab dimaksud? D. Apa saja APD serta alat dan bahan yang dibutuhkan untuk penanganan sampel tersebut? E. Setelah penegakan diagnosa, terapi apa yang akan diberikan dokter? Apakah yang harus dilakukan oleh tim TGC? Itu soal dari kami kelompok 2 yang dapat. Silakan. Baik, dengan pasien. Dalam kasus ini, gejala yang dialami oleh pasien adalah muntah dan diare. Dokter perlu menanyakan informasi lebih lanjut tentang riwayat makanan yang dikonsumsi, riwayat kontak dengan orang yang sakit, serta gejala lain yang mungkin dialami pasien. Untuk jawaban B, pemeriksaan lab yang mungkin perlu dilakukan termasuk pemeriksaan tinja untuk mendeteksi adanya infeksi atau parasit, pemeriksaan darah untuk mengevaluasi keadaan dehidrasi dan adanya infeksi, serta pemeriksaan elektrolit untuk mengevaluasi keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Untuk jawaban C, pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan dengan mengumpulkan sampel tinja dan darah. Sampel tinja dapat dikumpulkan dalam wadah steril yang disediakan oleh laboratorium, sedangkan pengambilan sampel tinja, jarum suntik, tabung vakum, jas lab, sarung tangan, masker, dan pelindung mata. Terbawa air mengalir. 3. Ramah digunakan untuk semua orang. 4. Kandungan antiseptik.
tadi sampai masukkan oh iya, oke. Terkait beberapa penyakit potensial KLB, salah satunya adalah suspek demam dengue yang dilaporkan secara rutin ke SKDR melalui SMS. Wilayah kerja Puskesmas Melati terdiri dari 10 desa. Secara tren, kasus suspek DBD 2 minggu berturut-turut mengalami peningkatan kasus di Puskesmas Melati. Bila dilihat per desa, peningkatan kasus demam dengue meningkat di desa 3, sedangkan desa lainnya tidak mengalami peningkatan kasus. Hal ini petugas surveillance Puskesmas Melati menerima informasi dari masyarakat di desa 3 ada 3 kasus DBD yang dirawat di salah satu rumah sakit Sayang Ibu. Pertanyaannya, yang pertama, apakah yang dilakukan dokter untuk menegakkan diagnosa? Yang kedua, pemeriksaan laboratorium apa yang harus dilakukan? Yang ketiga, bagaimana cara melakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium yang dimaksud? Yang keempat, apa saja APD serta alat bahan yang dibutuhkan untuk penanganan sampel tersebut? Yang kelima, setelah penegakan diagnosa, apakah yang harus dilakukan oleh tim TGC? Baik. Penyakit yang lain, lalu kita harus lihat lagi nih Puskesmas Melati ini lokasinya di mana, karena kan di dalam soal juga nggak disebut yang pulau mana, jadi kita nggak tahu yang endemis di sini apa. Lalu dari pemeriksaan fisiknya, selain tanda-tanda vital, kita bisa lakukan pemeriksaan spesifik. Kalau kita curiganya dengue, kita bisa lakukan pemeriksaan prampoli test. Kita pakai ini saja tensi saja, baru kita lihat adanya munculnya peteki, begitu. Juga kita lakukan pemeriksaan fisik pada head to toe-nya, kita lihat adanya temuan-temuan, misalkan adanya hepatomegali, splenomegali, nyeri tekan epigastrium, itu yang mana saja yang spesifik pada infeksi dengue. Lalu untuk diagnosanya juga kita perlu bedakan juga antara demam dengue dengan DHF, dengue hemorrhagic fever, karena nanti penanganannya beda juga. Kalau dalam kasus ini untuk kepentingan epidemiologi yang ini kita bisa bedakan saja ini infeksi dengue atau bukan, gitu. Berikut yang limpa padat itu limpa medis tajam dan mudah pecah seperti jarum. Ampul berikut dimasukkan dalam wadah tertutup, selanjutnya dimasukkan